Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang diambil dari buku Minano Nihongo Basic 1 edisi yang kedua. Fokus pembahasan kita hari ini yaitu untuk membahas bagian Renshushi dari bab 6. Jadi saya anjurkan bagi minasang yang akan menyimak video pembahasan Renshushi hari ini, pastikan sudah menyimak semua video pembelajaran mengenai pola kalimat dari bab 6 sampai habis ya, mulai dari Renshu E dan Renshu B, baru bisa melanjutkan ke bagian Renshushi hari ini. Jika minasang merasa kesulitan untuk menemukan video tentang pembahasan Renshu A dan Renshu B dari bab 6, minasang bisa coba untuk masukkan atau ketik di kolom pencarian dengan cara mengetiknya Yasashi Nihongo bab 6. Itu nanti akan muncul semua video pembahasan pola kalimat Renshu A dan Renshu B dari bab 6 dari channel ini. Oke, kita mulai ya pembahasan Renshushi bab 6. Hai, hajime masyo. Renshushi bab 6 ada di halaman Gojusang Peiji, ada di halaman 53. Kita awali dari Ichiban, dari nomor 1. Di sini ada A mengawali percakapan Nichiyobi nanio shimashita ka? Hari Minggu melakukan apa? Jika kita perhatikan pada kalimat ini menggunakan tensis lampau, yaitu kalimat yang diakhiri dengan bentuk mashita. Berarti ini kita bisa bayangkan hari Minggunya ini sudah berlalu, hari Minggu yang kemarin. Kemudian B melanjutkan jawabannya Hong-o yomimashita. Saya membaca buku. Kemudian dia lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Sore kara, kemudian. Bagian sore kara bisa kita artikan kemudian. Video mimashita, melihat video. Tanaka-san wa, kalau Tanaka-san, jadi dia juga bertanya tentang kegiatan yang dilakukan Tanaka-san pada hari Minggu sebelumnya. Kemudian Tanaka-san sebagai A menjawab, Watashi wa Kyoto e ikimashita. Saya pergi ke Kyoto. Kemudian B mengakhiri percakapan, Kyoto desu ka? Ii desu ne. Kyoto kah? Bagus ya. Sekarang kita lihat di sini bagian yang ada garis bawahnya yang harus kita ganti. Ini ada dua bagian, yaitu pada bagian si B yang mana harus menyebutkan dua aktivitas ya. Dua aktivitasnya ini nanti akan kita isi sesuai dengan keterangan gambar yang ada di poin nomor 1 dan poin nomor 2 di bawah contoh percakapannya. Kita mulai terlebih dahulu dari yang nomor 1. Di sini kegiatannya adalah belajar bahasa Jepang ya. Nanti kita bisa gunakan kalimat belajar bahasa Jepang. Nihongo benkyou shimasu. Kemudian berikutnya kegiatannya adalah bertemu dengan teman. Untuk bertemu dengan teman kita gunakan istilahnya tomodachi ni aimasu. Tidak menggunakan partikel o ya minasang, khusus untuk kata kerja menemui seseorang. Tomodachi ni aimasu. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal. Nichiyobi nanio shimashita ka? Hari Minggu melakukan apa? Kemudian B menjawab, Nihongo benkyou shimashita. Karena kita mengikuti tensis dari contohnya ya, maka kita juga harus menggunakan kalimatnya dalam tensis lampau, yaitu kalimat yang diakhiri dengan mashita. Kemudian dilanjutkan, sore kara tomodachi ni aimashita. Kemudian saya menemui teman. Tanaka-san wa, kalau Tanaka-san, watashi wa Kyoto e ikimashita. Saya pergi ke Kyoto. Kemudian B menutup percakapan, Kyoto desu ka? Ii desu ne. Kyoto kah? Bagus ya. Berikutnya kita lihat bagian gambar yang kedua ya. Pada bagian gambar yang kedua di sini aktivitas yang dilakukan si B adalah shukudai, PR, mengerjakan PR. Kita bisa menggunakan kalimat shukudayo shimasu. Kemudian setelah itu dia pergi ke rumah Santo Susang. Santo Susang no uchi e ikimasu. Jadi dua aktivitas itu yang akan kita gunakan untuk mereplace atau mengganti bagian yang ada garis bawahnya ya. Sekarang kita ulang dari awal. Nichiyobi nanio shimashita ka? Hari Minggu melakukan apa? Diawali dengan mengerjakan PR. Shukudayo shimashita. Sore kara, kemudian Santo Susang no uchi e ikimashita.
pergi ke rumah Santoso-san. Tanaka-san wa, kalau Tanaka-san, watashi wa Kyoto e ikimashita. Saya pergi ke Kyoto. Kyoto desu ka? Ii desu ne. Kyoto kah? Bagus ya. Hai, Renshushi Nibang. Renshushi nomor 2. Diawali dengan A mengucapkan kalimat tanya. Itsumo doko de pang o kaimasu ka? Selalu beli roti di mana? Di sini menggunakan kata keterangan itsumo yang bisa kita artikan selalu. Kemudian B menjawab mainichi de kaimasu. Beli di Mainichiya. Mainichiya di sini adalah nama toko. Kemudian dia melanjutkan Tokidoki Furansuya e ikimasu. Kadang-kadang pergi ke Furansuya. Kita lihat di sini dia menggunakan kata keterangan waktu tokidoki yang mana bisa kita artikan kadang-kadang. Kita lihat di sini kalimatnya menggunakan partikel de ya, yang mana bisa kita artikan di, yang digunakan untuk menunjukkan tempat di mana terjadinya aktivitas. Aktivitasnya apa di sini? Aktivitasnya adalah mainichiya de kaimasu, membeli di Mainichiya. Kemudian A melanjutkan, watashi mo tokidoki furansuya de kaimasu. Oh, saya pun kadang-kadang juga beli di Furansuya. Di sini kita lihat ada penggunaan partikel mo setelah kata watashi. Watashi mo, saya juga. Kemudian B menutup percakapan, so desu ka? Begitukah? Ada 3 bagian di sini yang harus kita ganti ya. Yang pertama adalah aktivitasnya, melakukan apa. Kedua, tempat yang biasanya digunakan untuk si B melakukan aktivitas tersebut. Dan yang ketiga adalah tempat yang kadang-kadang digunakan untuk melakukan sesuatu aktivitas oleh si B. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu bagian keterangan gambar di sana yang nanti informasinya kita akan gunakan untuk mengganti bagian yang ada garis bawahnya. Pada bagian nomor 1 di sini kita lihat ada gambar ikan ya, berarti nanti kita akan menggunakan kalimatnya membeli ikan, yaitu kita gunakan sakanao kaimasu. Kemudian tempat utama yang digunakan untuk beli ikan adalah Mainichiya. Mainichiya. Kemudian yang kadang-kadang digunakan oleh si B untuk beli ikan adalah Osaka Depato, department store Osaka. Sekarang kita coba rangkai kembali percakapannya ya. Diawali dengan A, itsumo doko de sakanao kaimasu ka? Selalu beli ikan di mana? Kemudian B menjawab, Mainichiya de kaimasu. Beli di Mainichiya. Tokidoki Osaka Depato e ikimasu. Kadang-kadang saya pergi ke Osaka Department Store. Kemudian A menjawab, watashi mo tokidoki Osaka Depato de kaimasu. Oh, saya juga kadang-kadang beli di Osaka Department Store. Kemudian B menutup percakapan, so desu ka? Begitukah? Berikutnya kita lihat gambar yang kedua ya. Di sini aktivitasnya adalah ada tulisan hirugohang, berarti makan siang. Kita bisa gunakan kalimatnya hirugohang o tabemasu. Kemudian tempat yang selalu dikunjungi oleh si B untuk melakukan makan siang adalah di kaisha, perusahaan atau kantor. Dan lokasi yang kedua kadang-kadang dia gunakan untuk makan siang adalah nama tokonya Tsuruya. Sekarang kita rangkai percakapannya dari awal ya. Itsumo doko de hiru gohan o tabemasu ka? Selalu makan siang di mana? Kaisha de tabemasu. Saya makan di kaisha. Saya makan di perusahaan atau saya makan di kantor. Kemudian dia melanjutkan tokidoki Tsuruya e ikimasu. Kadang-kadang saya pergi ke Tsuruya. Watashi mo tokidoki Tsuruya de tabemasu. Oh, saya juga kadang-kadang makan di Tsuruya. Kemudian B menutup percakapan, so desu ka? Begitukah? Hai, Renshushi Sangbang. Renshushi nomor 3. Di sini diawali dengan A mengucapkan kalimat ajakan, yang mana bunyi kalimatnya adalah Ashita ishoni tenis wo shimasen ka? Besok tidak maukah main tenis bersama-sama?
Pada bagian nomor 3 ini, fokus utama percakapannya adalah kita membuat kalimat ajakan yang sopan. Caranya yaitu dengan menggunakan kalimat yang diakhiri dengan kata kerja bentuk masengka. Kalimat ini jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang informal ya, lebih cocoknya diterjemahkan sebagai besok mau nggak main tenis bareng, seperti itu. Tapi karena di sini saya berusaha untuk mengikuti arti dari setiap katanya ya, jadi saya akan menerjemahkannya dalam bentuk bahasa Indonesia yang lebih formal. Kemudian B melanjutkan, ii desu ne, iya, boleh. Jadi ii desu ne di sini tidak melulu kita artikan bagus ya. Jika ii desu ne kita gunakan untuk merespon ajakan yang kita terima dari orang lain, maka ini bisa kita artikan boleh ya atau boleh, seperti itu. Yang maksudnya adalah mengiyakan ajakan dari lawan bicara. Kemudian A melanjutkan, ja, 11 ji ni eki de aimashou. Kalau begitu, jadi bagian ja di sini bisa kita artikan kalau begitu. Kalau begitu, ayo bertemu di stasiun pada jam 11. Ingat ya, di sini ada penggunaan partikel ni yang digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya aktivitas. Dan partikel D yang digunakan untuk menunjukkan tempat terjadinya aktivitas. Kemudian B mengakhiri percakapannya, wakarimashita. Saya mengerti. Kita perhatikan di bagian nomor 3 ini hanya ada satu bagian saja yang harus kita ganti, yaitu menggunakan kalimat yang mengandung aktivitas, nantinya diubah menjadi pola kalimat masengka digunakan untuk memberikan ajakan secara sopan kepada orang lain. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu keterangan gambar yang ada di bawahnya. Pada keterangan gambar nomor 1, aktivitasnya adalah makan siang, yaitu bisa kita gunakan hirugohan o tabemasu. Kenapa di sini saya gunakan makan siang? Karena di sini ada keterangan mau ketemuannya di eki, di stasiun itu adalah jam 11. Jadi kemungkinan besar pasti mereka akan makan siang bersama. Oke, sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Ashita issho ni hirugohan o tabemasen ka? Besok tidak maukah makan siang bersama? Kemudian B menjawab, ii desu ne. Ya, boleh. Ja, 11 ji ni eki de aimashou. Kalau begitu, ayo bertemu di stasiun pada jam 11. Kemudian B mengakhiri percakapannya, wakarimashita. Saya mengerti. Berikutnya kita ke gambar yang nomor 2. Kita lihat di sini gambar yang digunakan adalah nonton film. Kita bisa menggunakan kalimat egao mimasu. Sekarang kita rangkai ya dari awal percakapannya. Ashita issho ni egao mimasen ka? Besok tidak maukah nonton film bersama? Kemudian B menjawab, ii desu ne. Iya, boleh. Kemudian A menjawab, ja, 11 ji ni eki de aimashou. Kalau begitu, ayo bertemu di stasiun pada jam 11. B menjawab, wakarimashita. Saya mengerti. Oke minasan, materi belajar hari ini sudah selesai ya. Otsukaresama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dan terima kasih untuk waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan Renshushi kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan bagi minasan yang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke Instagram pribadi saya ada di sini. Dan bagi minasan yang ingin membeli buku Minano Nihongo seperti ini buku Mina 1 untuk yang Japan version, atau mungkin minasan mau beli Minano Nihongo yang ini, Minano Nihongo yang terjemahan Mina 1 ya, dari bab 1 hingga bab 25, yang isinya ada kosakata dan juga penjelasan dalam bahasa Indonesia. Atau minasan mau beli buku-buku bahasa Jepang yang lain, silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Selain itu, minasan bisa juga kunjungi official websitenya ada di sini. Dan juga minasan bisa menghubungi admin The Japanscribe pada nomor WA yang ada di sini ya. Nanti bisa konsultasi, membantu memilihkan buku mana yang tepat digunakan untuk minasan belajar saat ini, supaya tidak salah beli ya.
Oke minasan, sekian dulu pembahasan materi kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video belajar berikutnya ya. Siapa bilang kanji itu susah? Kamu pasti belum tahu buku ini. Bagi yang punya impian belajar atau bekerja di Jepang, kanji adalah kuncinya. Karena untuk mendapatkan beasiswa, magang hingga prioritas dan kenaikan gaji, mutlak harus paham kanji. Materi dalam buku ini sesuai untuk kebutuhan tes JLPT level N5 dan N4, dilengkapi dengan profil kanji, contoh kata dan penggunaan dalam kalimat, cara baca onyomi, kunyomi, dan furigana, daftar ATJ kanji, 20 paket simulasi kanji disertai pembahasannya, hingga info beasiswa, budaya Jepang, dan lainnya. Memahami kanji akan terasa lebih ringan dan menyenangkan dengan adanya daftar kanji JLPT N5 dan N4, dan juga kanji no nazo-nazo. Disertai bonus aplikasi yang bisa didownload secara gratis dengan men-scan QR Code-nya, sehingga dapat digunakan secara offline. Keren bukan? Tunggu apa lagi? Segera dapatkan di toko buku kesayanganmu.